Bab 1431. Francine mengerutkan kening dengan tidak senang. Bagaimana mungkin keluargaku egois? Tidakkah menurutmu egois jika kau tetap mengikat Corinne dengan keluargamu? Maksudku, Jeremy sudah menghilang selama 3 tahun, namun Corinne masih harus membesarkan anak-anaknya dan menjalankan perusahaan, sehingga dia tidak punya waktu untuk memulai hidup baru. Yang lebih menyedihkan lagi adalah mereka berdua bahkan tidak pernah menikah secara sah. Francine tahu Jason benar, tetapi dia tetap membalas dengan geram, Jeremy hilang, bukan mati. Dia akan kembali suatu hari nanti. Jason tersenyum dingin. Dia pasti akan kembali jika dia bisa. Mustahil baginya untuk meninggalkan Corinne dan bayi-bayinya, bukan? Karena tidak mampu memenangkan perdebatan, Francine memutuskan untuk menghentikannya masuk ke kantor Corinne. Percuma saja banyak bicara. Kalau kau lupa, kau berada di wilayahku, jadi kau tidak boleh masuk kecuali aku mengizinkanmu. Jason melangkah mendekatinya. Bagaimana kalau aku yang mendekatimu dulu? Apa kau bilang kau akan memukulku? Mana mungkin aku percaya kau akan sebodoh itu melakukan itu di sini, kata Francine tanpa rasa takut. Jason melangkah beberapa langkah lagi ke arahnya hingga dia bisa merasakan napasnya di wajahnya. Aku tidak akan memukulmu. Yang kukatakan adalah, bagaimana kalau aku mendekatimu saja daripada Corinne karena kau tidak suka aku mendekatinya. Aku tidak keberatan mengganti targetku karena kau semakin cantik setiap harinya. Dia mengangkat dagunya saat mengatakan itu. Francine sudah punya seseorang yang disukainya, jadi dia langsung meledak marah saat disentuh pria itu. Dia menepis tangan pria itu dan berteriak, "Pergi sana. Jangan sentuh aku dengan tanganmu yang bau itu." Secara naluriah, dia mundur selangkah, membiarkan Jason membuka pintu kantor Corinne dan masuk. Saat Francine menyadari apa yang sedang dilakukannya, semuanya sudah terlambat, jadi dia tidak punya pilihan selain tetap di sana sambil marah-marah. Corinne sedang mengetik di keyboardnya ketika dia mendengar pintu terbuka. Dia menduga itu Francine yang masuk karena tidak ada ketukan. "Apa yang membawamu kemari lagi?" tanyanya. "Hai, Corinne, kamu sibuk?" tanya Jason sambil tersenyum. Mendengar suaranya, Corinne berhenti mengetik dan mendongak menatapnya. "Kenapa kau di sini?" tanyanya dengan ekspresi kesal di wajahnya. Jason sudah terbiasa dengan sikapnya yang tidak ramah. Dia menarik diri dan duduk di kursi di seberangnya. "Aku datang untuk melihat keadaanmu. Para pemegang saham tidak mudah diajak berurusan, ya. Apakah orang-orang tua itu membuatmu kesulitan?" Corinne mengalihkan perhatiannya kembali ke komputernya. Kemudian dia menjawab dengan linglung, "Tidak apa-apa. Mereka tidak terlalu sulit untuk dihadapi." Jason terkesan dengan etos kerjanya. "Apakah kamu benar-benar serius dengan apa yang kamu katakan? Apakah kamu benar-benar senang tinggal bersama keluarga Holden dan bekerja untuk mereka tanpa bayaran?" Corinne terus mengetik sambil menjawab, "Apa maksudmu? Bagaimana mungkin aku bekerja untuk mereka secara gratis padahal aku mendapat gaji dari perusahaan?" Jason terkekeh pelan. "Kurasa kau satu-satunya presiden perusahaan di dunia yang hanya menerima gaji dan tidak ada yang lain. Seharusnya kau juga meminta bonus dan tunjangan lainnya atas semua kerja kerasmu. Aku bukan tipe orang yang terlalu perhitungan terhadap anggota keluarga," kata Corinne dengan santai. Jason mengerutkan kening mendengar kata, "keluarga." "Hanya kamu yang menganggap mereka keluarga. Aku yakin mereka tidak berpikir demikian." Corinne meliriknya dengan sinis. "Begitukah? Katakan padaku, kalau begitu, menurutmu apa yang mereka pikirkan? Kau benar-benar ingin aku mengatakannya dengan lantang?" Corinne tersenyum. "Karena kita sudah membahas topik ini, sebaiknya kau lanjutkan saja. Jadi, silakan, aku siap mendengarkan." Jason membalas senyumannya. "Baiklah kalau begitu. Kurasa mereka hanya memanfaatkanmu." Corinne mengangkat alisnya. "Oh, jelaskan lebih lanjut." Bab 1432. Jason menatap dalam-dalam mata Corinne. "Kau dan Jeremy tidak menikah secara sah. Pernikahan yang kalian adakan hanyalah sesuatu yang kau lakukan untuk menyenangkan kakeknya. Kau bahkan tidak mengundang para tetua penting untuk menyaksikan pernikahan itu. Sebenarnya kamu membantu keluarganya padahal kamu adalah istri sahnya. Suatu hari nanti,
mereka akan mengusirmu dari rumah setelah mereka memanfaatkanmu sepenuhnya. Lalu, kamu tidak akan punya apa-apa lagi. Corin selesai mengetik kata terakhir di dokumen dan mengklik simpan. Dia menguap malas dan menoleh ke Jason. Jadi menurutmu satu-satunya alasan aku membantu keluarga Holden adalah karena aku ingin sebagian dari kekayaan keluarga mereka. Jason menggelengkan kepalanya. Tentu saja, aku tidak berpikir begitu. Tapi kau akan sedih setelah mereka memanfaatkanmu dan kemudian kehilanganmu. Corin jelas tidak setuju dengannya. Tidak masalah apakah mereka memanfaatkan saya atau saya tidak menikah secara sah dengan Jeremy. Yang penting bagi saya adalah menjaga perusahaan tetap berjalan agar saya dapat mengembalikannya kepadanya dalam keadaan utuh setelah dia ditemukan. Jason menatapnya dengan terkejut tanpa berkata-kata. Aku lupa bahwa dia bukan tipe wanita bodoh yang rela mengorbankan diri tanpa mengharapkan imbalan apapun. Dia selalu tahu apa yang dia lakukan dan alasan dia melakukannya. Itulah mengapa dia tidak takut dimanfaatkan oleh orang lain. Secara teknis, dia tidak akan menyebut Corin pintar karena melakukan itu. Namun, kepolosan Corin itulah yang pertama kali menarik perhatiannya. Mendengar itu, Jason tersenyum dan memutuskan untuk mengganti topik. Asalkan kau tahu apa yang kau lakukan. Lagi pula, aku datang untuk menunjukkan dukunganku padamu di hari pertamamu sebagai Presiden Holden Group. Apa keuang setelah kerja? Bagaimana kalau kita makan malam bersama? Corin menyesap air mineralnya dan berkata tanpa ampun, tidak. Aku tidak bebas. Jason sudah menduga dia akan menolak undangannya, jadi dia berkata, jangan khawatir. Bukan hanya kita berdua saja. Lucas juga akan ada di sana. Jadi bagaimana menurutmu? Tidak, terima kasih. Saya benar-benar tidak punya waktu luang. Saya harus menjemput anak-anak karena saya sudah berjanji akan menghabiskan waktu bersama mereka. Jason mengerutkan kening. Corin, bukankah kau terlalu banyak memikul tanggung jawab? Kau tidak hanya harus menjalankan perusahaan, tetapi juga harus membesarkan 3 anak sendirian. Sebenarnya mereka punya pengasuh yang menjaga mereka. Hanya saja aku sudah berjanji akan membawa mereka ke taman hiburan hari ini, jelas Corin. Oh, begitu. Senang mendengarnya. Merasa kecewa, Jason memutuskan untuk mengubah taktiknya. Hei, sudah lama aku tidak bertemu anak-anak. Bolehkah aku bergabung dengan kalian semua di taman hiburan? Corin meliriknya dengan jijik. Tuan Jason, Anda seharusnya belajar bagaimana berhenti memberi orang lain bahan pembicaraan. Jason mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Maksudmu apa? Ini bukan seperti kita akan berkencan. Kamu tidak akan menjaga 3 anak sendirian, kan? Kalau tebakanku benar, kamu akan mengajak Francine bersamamu, kan? Corin, kamu pasti akan mengizinkanku pergi kalau kamu benar-benar menganggapku sebagai teman. Lagi pula, sudah lama sekali aku tidak ke taman hiburan. Sekarang, berkat anak-anak, aku bisa mengenang kembali kenangan masa kecilku. Corin terdiam. Jason mengedipkan mata padanya dan berkata, coba pikirkan. Aku bisa jadi sopirmu, membawakan tasmu, atau bahkan menggendong anak-anak saat mereka lelah. Saya sudah punya sopir. Baiklah, sudah diputuskan. Aku akan menjemputmu dan Francine setelah kerja. Lalu kita semua bisa menjemput anak-anak. Tidak terima penolakan, Jason bangkit, melambaikan tangan sebagai ucapan selamat tinggal, dan berjalan keluar dari kantor. Bab 1433. Corin tidak punya waktu untuk berurusan dengan Jason, jadi dia mengira Jason hanya bercanda dan kembali bekerja. Di luar dugaan, Jason benar-benar menunggu dia dan Francine di depan Holden Group ketika mereka pulang kerja. Corin dan Francine hendak masuk ke mobil mereka yang dikemudikan sopir ketika sebuah mobil membunyikan klakson dari belakang. Mereka berdua menoleh ke belakang dan melihat Jason mengintip dari jendela yang terbuka, melambaikan tangan dan tersenyum bahagia ke arah mereka. Francine secara naluriah mengerutkan kening saat melihatnya. Apa yang dia lakukan di sini lagi? Corin juga mengerutkan kening. Dia pasti punya banyak waktu luang. Sebaiknya kita abaikan saja dia. Ayo, kita masuk ke mobil, kata Francine sambil menarik Corin masuk ke dalam mobil. Kemudian kepada pengemudi, dia mendesak, cepatlah pergi sekarang.
Kita harus menjauh dari mobil di belakang kita. Ya, Nona Francine, kata sopir itu. Namun, sebelum ia sempat menginjak pedal gas, Jason tiba-tiba mengarahkan mobilnya ke arah depan mobil mereka, sehingga menghalangi jalan mereka. Kejadian itu begitu mendadak sehingga kedua mobil hampir bertabrakan. Dengan marah, Francine hendak bergegas keluar dari mobil untuk memarahi Jason ketika Jason turun dari mobilnya sendiri dan langsung masuk ke kursi penumpang depan mobil mereka. Francine belum pernah bertemu orang yang begitu tidak tahu malu seumur hidupnya. Wajar saja jika nadanya tidak ramah ketika dia berteriak, "Kau gila. Memblokir mobil kami dengan mobilmu saja sudah konyol, dan sekarang kau masuk ke mobil kami tanpa izin." Jason berbalik dan tersenyum pada Corinne. "Corinne, bukankah kau berjanji akan mengajakku ke taman hiburan juga?" Bibir Corinne berkedut. "Aku tidak berjanji padanya. Dia datang tanpa diundang." Francine menatap Corinne dengan cemas. "Corinne, apakah kau benar-benar berjanji padanya?" "Tidak." Francine sangat lega mendengar itu. Dia menatap Jason dengan tajam dan berkata, "Kau dengar itu? Dia tidak berjanji akan mengajakmu ke taman hiburan bersama kami. Berhenti berhayal dan keluar dari mobil sekarang juga." Jason sama sekali tidak berniat untuk keluar dari mobil. Dia memasang sabuk pengaman dengan penuh tekad dan tidak mengatakan apapun. Melihat itu, Francine hendak mengatakan sesuatu lagi ketika Corinne berkata, setelah melihat jam, "Lupakan saja. Sudah larut. Kita tidak seharusnya membuat anak-anak menunggu." Kemudian kepada sopir, dia berkata, "Ayo kita jemput anak-anak sekarang." "Ya, Nona Corinne." Pengemudi itu mengemudi melewati mobil Jason dan menuju ke arah taman kanak-kanak. Francine tidak senang karena gagal mengusir Jason dari mobil. Dia mendekat dan berkata, "Corinne, kenapa kau membiarkan Jason ikut? Taman kanak-kanak pasti sudah bubar sekarang, jadi kita tidak punya waktu untuk mengurusnya," kata Corinne dengan linglung. Francine cemberut. Bab 1434. Francine khawatir Jason akan merebut Corinne darinya saat Jeremy tidak ada. Untungnya dia membiarkan Jason ikut karena dia tidak ingin membuang waktunya untuknya, dan bukan karena dia punya perasaan padanya. Sopir itu berhenti di tempat yang tidak jauh dari pintu masuk taman kanak-kanak Astoria. Saat itu sudah jam pulang sekolah, jadi semua orang tua berbaris untuk menjemput anak-anak mereka. Taman kanak-kanak Astoria adalah taman kanak-kanak paling bergengsi di New Capital City. Mereka memiliki aturan ketat yang hanya mengizinkan satu orang tua untuk menjemput anak-anak mereka demi menjamin keselamatan anak-anak. Hal ini juga untuk mencegah terlalu banyak kekacauan yang akan mengalihkan perhatian para guru. Francine turun dari mobil dan berkata, "Corinne, aku akan menjemput anak-anak. Kamu tunggu saja di dalam mobil." "Oke, terima kasih," kata Corinne, sambil mempersilakan gadis itu pergi. Namun, gadis itu tidak menunggu di dalam mobil. Sebaliknya, ia turun dan mengamati pintu masuk taman kanak-kanak dari tempat ia berdiri. Seorang pria tua berjualan balon di dekat pintu masuk taman kanak-kanak. Karena mengira anak-anak akan menyukai balon-balon itu, dia berjalan menghampiri pria tua tersebut, dan setelah menanyakan harganya, memutuskan untuk membeli 3 balon, 1 untuk setiap anak. Namun, dia tidak memilih balon setelah membayar. Terlalu banyak desain yang tersedia sehingga dia memutuskan untuk membiarkan anak-anak memilih balon yang mereka sukai setelah balon-balon itu dikeluarkan. Jason mengikutinya untuk membeli balon. Dia tersenyum padanya seperti biasa. Pasangan yang menarik itu langsung menarik perhatian semua orang tua yang mengantre untuk menjemput anak-anak mereka. Hal ini jelas membuat Corinne merasa tidak nyaman, tetapi Jason justru sangat menikmati perhatian tersebut. "Corinne, aku yakin mereka mengira kita adalah sepasang orang tua yang datang menjemput anak-anak mereka." Corinne memutar bola matanya ke arahnya. "Kalau begitu, kenapa kau tidak berdiri lebih jauh dariku?" Jason mengangkat bahu. "Kenapa aku harus melakukan itu? Apa yang mereka pikirkan adalah masalah mereka. Kita tidak melakukan kesalahan apapun." Corinne meliriknya dengan kesal sebelum menjauh darinya. Kemudian dia memeriksa di mana Francine berada dalam antrean. Pada saat itu, sebuah SUV hitam berhenti di depannya, menghalangi pandangannya.
Corin mengerutkan kening dengan tidak senang dan hendak memarahi pengemudi ketika seorang wanita yang menggendong seorang anak kecil mengenakan topeng kartun keluar dari mobil. Entah kenapa, anak itu menangis keras, dan wanita itu berusaha membujuknya agar berhenti menangis. Tenang, tenang, Benyamin. Ibu akan membelikanmu balon kalau kamu berhenti menangis. Lihat balon-balon cantik ini. Mana yang kamu suka? Corin merasa suara wanita itu sangat familiar, jadi dia mengamatinya lebih dekat. Ekspresinya membeku begitu dia melakukannya. Wanita itu begitu fokus membujuk anaknya sehingga ia tidak menyadari Corin berdiri tidak jauh darinya. Namun, ia segera menoleh ketika merasakan seseorang menatapnya dengan saksama. Kedua wanita itu saling memandang dengan ekspresi berbeda di wajah mereka. Setelah beberapa saat, wanita itu menyapanya. Corin, sudah lama kita tidak bertemu. Kebetulan sekali bertemu denganmu di sini saat aku baru saja kembali ke kota. Ini pasti takdir atau semacamnya. Corin menatap Sofia, lalu menatap anaknya. Tanpa basa-basi seperti biasanya, ia malah bertanya dengan skeptis, ini anakmu. Bab 1435. Seketika wajah Sofia berseri-seri bahagia saat menatap anaknya. Ya, ini anakku. Aku sudah menikah, kalau kamu belum tahu. Nama anak kita Benyamin. Benyamin, jadilah anak baik dan sampaikan salamku pada Bibi Corin. Benyamin mengabaikan Sofia karena seluruh perhatiannya tertuju pada balon-balon yang dipegang oleh lelaki tua itu. Corin mengerutkan kening dan menatap Sofia dengan penuh pertanyaan. Dan bolehkah aku tahu siapa yang kau nikahi? Sofia tersenyum. Kamu tidak akan mengenalnya meskipun aku memberitahumu namanya. Dia hanya orang biasa. Dia dibesarkan di luar negeri dan bahkan belum pernah ke negara ini sebelum kami menikah. Kurasa kamu belum pernah bertemu dengannya. Corin menyipitkan matanya. Begitukah? Tanyanya penuh arti. Sofia tertawa. Corin, jangan bilang kau pikir aku sudah menikah dengan Jeremy. Dada Corin terasa sesak saat nama itu disebut. Ia terus menatap Sofia, tetapi ekspresi Sofia menunjukkan bahwa ia sama sekali tidak menyembunyikan apapun. Sofia berkata dengan merendah, aku berharap aku juga bisa menikahi Jeremy, tapi dia sama sekali tidak mencintaiku. Dia bersikeras membatalkan pernikahan kami agar bisa bersama denganmu, meskipun aku memohon padanya untuk tidak melakukannya. Aku akui aku sangat sedih saat itu, tetapi akhirnya aku bisa melupakannya setelah beberapa waktu. Aku merasa sangat beruntung telah bertemu suamiku sekarang setelah itu. Dia benar-benar mencintaiku, dan jujur saja aku bahagia dalam pernikahanku. Dari ekspresi wajah Sofia, Corin tidak menemukan tanda-tanda kebohongan. Namun, ia tetap merasa ada sesuatu yang tidak beres. Siapa nama belakang suamimu? Phoenix. Corin, aku tahu apa yang kau curigai, tapi kau terlalu banyak berpikir. Kudengar sampai sekarang masih belum ada petunjuk tentang Jeremy setelah bertahun-tahun, dan aku turut prihatin untukmu. Tapi kau tetap mendapatkan apa yang kau inginkan, kan? Maksudku, bahkan tanpa dia, orang-orang masih memanggilmu Nyonya Holden. Kata-kata Sofia mungkin terdengar seperti pujian, tetapi sebenarnya penuh dengan ejekan dan penghinaan. Namun, Corin tidak peduli. Meskipun dia sangat curiga Sofia ada hubungannya dengan hilangnya Jeremy, dia tidak dapat menemukan bukti apapun untuk membuktikannya. 3 tahun lalu, dia terbang ke Molomia untuk mencari Jeremy segera setelah si kembar keluar dari rumah sakit. Namun, Sofia bersikeras bahwa dia tidak tahu di mana Jeremy berada. Dia mengatakan bahwa dia mengantar Jeremy ke bandara setelah mereka membatalkan pernikahan mereka di balai kota, dan itulah terakhir kali dia melihatnya. Selain itu, Sofia mengizinkan Corin untuk mencari di setiap sudut Adam Manor, yang memang dilakukan Corin, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Jeremy sama sekali. Satu-satunya petunjuk yang dimiliki Corin adalah rekaman pengawasan bandara yang menunjukkan Tommy mendorong Jeremy masuk ke bandara. Itu adalah terakhir kalinya ada yang melihat mereka. Pada akhirnya, mereka tidak naik pesawat. Seolah-olah mereka lenyap begitu saja. Ngomong-ngomong, Corin, apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Sofia sambil tersenyum. Corin tersadar dari lamunannya. Aku di sini untuk menjemput anak-anakku. Sofia menatap Jason, yang berdiri di samping Corin,
dari kepala hingga kaki sebelum berkata dengan malu-malu, apakah kalian berdua datang ke sini bersama? Apakah itu berarti kalian berdua di sini untuk menjemput anak-anak kalian berdua atau? Jason tersenyum dan hendak menjawabnya ketika Corin berkata, mereka anak-anakku. Dia hanya lewat saja. Senyum Sofia semakin lebar. Oh, aku benar-benar mengira kalian berdua pacaran. Bab 1436. Corin mengabaikan sindiran tajam Sofia dan malah menatap Benjamin dengan curiga. Dia tidak bisa melihat wajah Benjamin dengan jelas karena topeng kartun yang dikenakannya. Berapa umur anakmu? Tanya Corin. Dia berumur 2 tahun ini. 2 tahun? Tatapan Corin tetap tertuju pada anak kecil bertopeng kartun itu. Meskipun wajahnya tertutup topeng, dia masih bisa melihat mata birunya yang dalam. Sambil memiringkan kepalanya, Benjamin balas menatapnya seperti anak anjing kecil. Ekspresi kaget langsung terpancar di wajah Sofia saat ia menyadari keduanya saling menatap. Dia memutar kepala Benjamin agar menatapnya dan bertanya, Benjamin, sudahkah kamu memutuskan balon apa yang ingin kamu beli? Kita harus cepat karena ayah masih menunggu kita di hotel. Benjamin melihat balon-balon itu dan akhirnya memilih salah satu yang berbentuk dinosaurus. Setelah membayar dengan cepat, Sofia tersenyum dan berkata, aku harus pergi sekarang, Corin. Tapi mari kita makan bersama jika kita bertemu lagi. Aku yang traktir. Corin hanya menatapnya dengan tenang dan tidak mengatakan apapun. Sofia masuk ke dalam SUV hitam sambil menggendong Benjamin, dan mobil itu langsung melaju pergi. Corin tetap berdiri di tempatnya, menatap ke arah mobil itu pergi sambil memikirkan tatapan mata Benjamin. Ia merasa pernah melihat tatapan itu di suatu tempat sebelumnya. Tiba-tiba, sebuah tangan melambai muncul di depannya. Halo, Corin, sadar dong. Apa yang masih kau lihat? Mobilnya sudah pergi sejak lama, kata Jason. Corin tersadar dari lamunannya dan memutar bola matanya ke arahnya. Kau juga sebaiknya pergi. Jason mengerutkan kening. Kenapa kau menyuruhku pergi lagi? Aku tidak punya mobil, jadi bagaimana aku bisa pergi? Corin sama sekali tidak bersimpati padanya. Kamu sendirilah yang harus disalahkan karena kamu bersikeras masuk ke mobilku. Jason mengangkat bahu. Apakah kau akan mengizinkanku ikut jika aku tidak melakukan itu? Maksudku, kau sudah berjanji akan mengizinkanku pergi ke taman hiburan bersamamu, jadi mengapa kau melakukan ini? Corin tak bisa lagi menyembunyikan kekesalannya. Aku tak pernah berjanji padamu. Kaulah yang datang tanpa diundang, bahkan tanpa mempertimbangkan perasaanku. Jason menghela napas. Jadi, maksudmu aku sedang berhalusinasi? Tidak, aku tidak mengatakan itu. Tapi sekarang setelah kupikir-pikir, kau memang sedang berhalusinasi. Jason terdiam. Karena tidak ingin memperpanjang percakapan mereka, Corin berbalik ke pintu masuk untuk menunggu Francine keluar bersama anak-anak. Tiba-tiba, Jason berkata dengan tulus, Corin, kamu seharusnya belajar dari Sofia. Corin mengerutkan kening. Sebenarnya apa yang harus aku pelajari darinya? Yah, dia memulai hidup baru, kan? Maksudku, kita semua tahu betapa putus asa dia mencintai Jeremy saat itu, namun dia belajar membuka hatinya kepada orang lain setelah dia gagal mendapatkannya. Jeremy, dia sudah menikah dan punya anak, dan lihat betapa bahagianya dia sekarang. Kamu juga harus melakukan hal yang sama. Hidupmu adalah milikmu, jadi kamu harus berpikir sesuai dengan itu, alih-alih terikat pada keluarga Holden. Corin sudah menduga dia akan mengatakan itu, jadi dia sama sekali tidak terkejut. Jason Talbot, pulanglah jika kau tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan. Aku tidak butuh kau mengguruiku. Apa kau tahu betapa menyebalkannya dirimu saat ini? Jason mengangkat bahu. Baiklah, aku tidak akan mengatakan apapun yang akan membuatmu marah lagi. Aku akan menemanimu dan anak-anak ke taman hiburan dengan tenang. Corin mengabaikannya dan berjalan menuju pintu masuk taman kanak-kanak. Melalui gerbang, dia melihat Francine menuntun si kembar keluar. Joey, dengan ransel di punggungnya, mengikuti mereka dari belakang. Mama, Mama, Corin berjalan mendekat dan berjongkok untuk mengacak-acak rambut si kembar. Kalian berdua berperilaku baik hari ini. Ya,
Ya, si kembar baru saja mulai masuk taman kanak-kanak dan masih berusaha menyesuaikan diri. Bab 1437. Sebagai ibu dari si kembar, Corinne khawatir mereka akan menangis karena ditinggalkan di taman kanak-kanak, yang terjadi beberapa hari yang lalu. Si kembar menangis ketika dia menjemput mereka, tetapi pada hari itu, mereka keluar sambil tersenyum. Bagus sekali. Karena kalian berdua sudah berperilaku baik, kalian masing-masing bisa memilih balon yang kalian sukai. Hore, aku mau kelinci itu. Si kembar melompat-lompat menghampiri lelaki tua yang menjual balon. Lelaki tua itu dengan ramah membungkuk agar mereka lebih mudah memilih balon yang mereka inginkan. Corinne merasa lega melihat si kembar mulai terbiasa dengan hari-hari mereka di taman kanak-kanak. Pada saat itu, dia menyadari Joey tidak pergi mengambil balonnya. Sebaliknya, dia berdiri sendirian dengan kepala tertunduk. Ada apa, Joey? Kamu tidak mau balon? Tanya Corinne lembut. Joey mendongak menatapnya dengan terkejut. Aku juga dapat satu. Corinne mengerutkan kening. Tentu saja. Kenapa ibu tidak membelikanmu satu? Mata Joey berbinar. Terima kasih, Mama, katanya sambil tersenyum lebar padanya. Barulah kemudian ia berjalan menghampiri lelaki tua yang menjual balon. Namun, ia berdiri menunggu sampai si kembar selesai memilih balon mereka sebelum memilih satu untuk dirinya sendiri. Melihat betapa berhati-hatinya dia, Corinne tak kuasa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening karena khawatir. Saat itu Joey berada di kelas taman kanak-kanak yang lebih tinggi dan akan masuk sekolah dasar tahun depan. Seiring bertambahnya usia, ia kehilangan kepolosannya dan menjadi lebih sensitif. Saat masih balita, ia akan mengungkapkan perasaannya dan berbicara tanpa henti kepada Corinne meskipun saat itu ia belum bisa berbicara dengan jelas. Ia juga bahagia ketika si kembar lahir. Namun, kelahiran si kembar juga mengungkap perbedaan perlakuan antara anak angkat dan anak kandung. Ia kemudian menjadi lebih berhati-hati dalam perilakunya hingga hampir terlalu pendiam untuk anak seusianya. Setelah menyaksikan Joey tumbuh dewasa, Corinne tahu semua penderitaan yang dipendamnya, dan hatinya selalu sakit melihatnya seperti itu. Bagaimanapun, dia menganggap Joey sebagai anaknya sendiri sejak saat dia mengadopsinya. Ia tidak ingin melihat Joey hidup begitu penakut. Ia lebih suka Joey berperilaku seperti anak-anak seusianya, seperti bersikap keras kepala atau mengamuk sesekali. Namun, hal itu tidak terjadi pada Joey. Saat ia sedang merenungkan hal-hal tersebut, perkelahian pecah di antara anak-anak. Joey memilih balon yang disukainya setelah si kembar selesai memilih. Namun, Brian, salah satu dari si kembar, berubah pikiran dan menginginkan balon berbentuk harimau milik Joey setelah melihatnya. Joey setuju untuk bertukar balon dengan Brian, tetapi anak yang lebih muda bersikeras ingin memiliki keduanya. Anak yang lebih tua enggan memberikannya kedua balon tersebut, sehingga Brian mulai mengamuk. Melihat itu, Joey cemberut dan memberikan balon berbentuk harimau kepada Brian. Merasa puas, Brian mengulurkan tangan untuk mengambil balon itu. Namun, sebelum dia sempat menyentuhnya, tangannya ditepis. Brian mulai menangis lagi. Kalian masing-masing dapat satu. Tidak benar memaksa orang lain untuk memberikan balon mereka hanya karena kamu menyesal dengan balon yang kamu pilih. Tegur Corinne sambil mengerutkan kening. Bab 1438. Tapi, Bu, aku suka kedua balon itu, gumam Brian dengan cemberut yang menyedihkan. Dia masih berada di usia di mana dia tidak bisa mengendalikan keserakahannya. Meskipun Corinne terkadang memanjakan anak-anak, dia sangat tegas dalam mengajarkan mereka bagaimana menjadi manusia yang baik. Kamu bisa minta aku belikan satu lagi kalau kamu suka kedua balon itu, daripada memaksa kakakmu memberikan balonnya. Kakakmu juga suka balon, dan dia tidak akan punya balon lagi kalau dia memberikan balonnya padamu. Biar aku tanya, apakah kamu akan sedih jika hal yang sama terjadi padamu? Aku tahu, Bu, aku salah, kata Joey. Dia menoleh ke Joey dan berkata, maaf, Joey. Ayo kita berbagi balon kita. Kamu juga bisa bermain dengan balonku. Joey memutuskan untuk memaafkan dan melupakan. Dia tersenyum bahagia dan berkata, oke. Ayo bermain bersama. Emosi anak-anak selalu berubah-ubah seperti cuaca,
dan tak lama kemudian tawa mereka sudah terdengar di udara. Si kembar yang lebih muda, Christine, mengikuti kedua saudara laki-lakinya dengan balon kelinci merah mudanya. Meskipun dia yang termuda, dia sebenarnya yang paling dewasa di antara mereka bertiga. Karena itu, dia menganggap Joey dan Brian tidak dewasa karena berebut balon. Francine bertepuk tangan untuk menarik perhatian mereka. Baiklah, ayo kita semua masuk ke mobil. Kita akan makan pizza. Anak-anak itu dengan cepat masuk ke dalam mobil satu persatu. Melihat ini, Corinne pun ikut berjalan mendekat. Sulit memperlakukan semua anak secara sama, iya. Kamu pasti kewalahan sekali, Corinne, kata Jason sambil berjalan di sampingnya. Sebenarnya tidak terlalu sulit, jawab Corinne dengan santai. Asalkan kamu punya niat dan cukup jeli untuk menangkap perasaan anak-anak, dan aku ahli dalam hal itu. Setelah itu, dia masuk ke dalam mobil dan menutup pintu dengan bunyi gedebuk keras. Jason mengangkat bahu dan berjalan ke kursi penumpang depan, tetapi Francine mendahuluinya bahkan sebelum dia sempat membuka pintu. Francine melompat di depannya, mendorongnya menjauh, dan masuk ke dalam mobil. Dia menurunkan jendela dan menjulurkan lidahnya ke arahnya. Maaf, Jason, tapi sudah tidak ada tempat lagi di mobil untukmu. Sebaiknya kau naik taksi pulang. Sampai jumpa. Setelah itu, dia memberi isyarat dengan tangannya kepada pengemudi untuk mulai mengemudi. Mobil itu melaju pergi, meninggalkan Jason berdiri di tempatnya dengan cemberut. Beberapa detik kemudian, dia mengangkat bahu dengan acuh tak acuh dan tersenyum sambil memperhatikan mobil Corinne pergi. Sementara itu, Sofia telah kembali ke hotelnya. Zachary, kami kembali. Dia berjalan memasuki suite kepresidenan sambil menggendong Benjamin, tetapi suaminya tidak ada di ruang tamu. Dia meletakkan Benjamin dan pergi ke kamar tidur untuk mencarinya. Zachary, apa yang sedang kamu lakukan? Seorang pria di kursi roda dengan tenang menatap keluar jendela besar dari lantai hingga langit-langit. Suite kepresidenan terletak di lantai tertinggi, sehingga ia dapat melihat seluruh kota dari tempat ia duduk. Bab 1439. Pria itu, yang wajah tampannya dipenuhi kesedihan, tersadar dari lamunannya dan melirik Sofia tanpa berkata apa-apa ketika ia mendengar Sofia memanggilnya. Jendela kamar tidur dibuka, membiarkan angin sepoi-sepoi masuk, yang menyebabkan tirai putih berayun-ayun di sekitar pria itu. Pemandangan itu cukup indah untuk dilihat jika seseorang menyukai estetika semacam itu. Seolah sudah terbiasa dengan pria yang tidak berbicara, Sofia tidak terlalu mempedulikan keheningannya. Sebaliknya, dia berjalan ke jendela untuk menutupnya sebelum menoleh kepadanya dan bertanya, makan siangmu masih utuh, jadi kurasa kau belum makan. Bagaimana dengan obatmu? Saya sudah mengambilnya. Sofia melirik botol obat di meja samping tempat tidur. Zachary, alasan kita kembali ke kota ini adalah untuk membantu ayah menjual semua asetnya di sini. Kita akan lebih tenang setelah itu selesai karena kita tidak perlu lagi khawatir tentang urusan bisnis di sini. Zachary tidak menunjukkan reaksi apapun setelah mendengarnya. Sebaliknya, dia terus menatap keluar jendela sambil bertanya, apakah saya pernah ke kota ini sebelumnya? Sofia terkejut sebelum ekspresi rasa bersalah terlintas di matanya. Dia memaksakan senyum dan berkata, tidak. Kau lahir di Molomia dan tinggal di sana sepanjang hidupmu. Ini pertama kalinya kau datang ke kota ini. Zachary menyipitkan matanya sambil berpikir. Lalu kenapa rasanya aku pernah ke sini sebelumnya? Semua jalan terlihat sangat familiar. Sofia terkekeh gugup dan berkata, yah, itu tidak mengherankan karena semua kota besar sekarang terlihat sama. Kamu terlalu banyak berpikir. Ngomong-ngomong, kamu mau makan malam apa? Aku akan minta layanan kamar untuk mengantarkannya. Nanti, terserah saja. Tapi aku mau mandi dulu. Tentu, Sofia dengan lembut mendorongnya ke arah kamar mandi. Begitu masuk ke dalam, Jeremy menghentikan kursi roda dengan tangannya lalu berkata dengan muram, di sini saja. Kamu bisa keluar sekarang. Bak mandi di sini berbeda dengan yang di rumah. Kenapa aku tidak ikut mandi bersamamu? Dengan begitu, aku bisa membantumu menggosok punggungmu juga, kata Sofia dengan ramah. Zachary mengangkat tangannya. Tidak, terima kasih. Kamu saja yang jaga Benjamin.
Aku akan baik-baik saja sendirian. Karena Benyamin begitu bersikeras, Sofia memutuskan untuk tidak memaksa. Dia hanya tersenyum dan berkata, baiklah. Aku akan bermain dengan Benyamin dulu. Jangan kunci pintunya, dan panggil aku jika kau butuh bantuan. Jawab Jeremy. Dia menggerakkan kursi rodanya lebih jauh ke dalam dan mengunci pintu dari dalam. Sofia menatap pintu kamar mandi cukup lama dengan tangan mengepalkan tinju sebelum akhirnya menoleh untuk mencari Benyamin. Zakari perlahan melepas bajunya sebelum membuka kancing celananya. Kemudian dia mengangkat tubuhnya agar celananya jatuh ke lantai, memperlihatkan kedua kakinya yang kurus. Setelah itu, ia dengan kikuk menyeret dirinya ke dalam bak mandi sebelum menyalakan keran agar air mengalir. Dia telah menggunakan kursi roda selama 3 tahun terakhir. Namun, dia sebenarnya tidak lumpuh. Hanya saja otot-otot di kakinya telah mengalami atrofi sedemikian rupa sehingga tidak mampu menopang berat badannya. Lagi, ia diberitahu bahwa kakinya menjadi seperti itu setelah kecelakaan mobil. Ya, ia diberitahu demikian karena ia tidak memiliki ingatan tentang apa yang terjadi dalam hidupnya sebelum 3 tahun terakhir. Semua orang di sekitarnya mengatakan kepadanya bahwa ia mengalami patah kaki dan kehilangan ingatannya akibat kecelakaan mobil tersebut. Mereka juga memberitahunya bahwa namanya adalah Zakari Phoenix, berusia 33 tahun, dan telah tinggal di Molomia sepanjang hidupnya. Selain itu, kedua orang tuanya telah meninggal, dan diasuh oleh Adam untuk menjadi anak baptisnya. Bab 1440. Zakari dan Sofia juga merupakan kekasih sejak kecil. Mereka bertunangan sejak awal. Saat kecelakaan mobil terjadi, dia dan Sofia sudah menikah selama 1 tahun, dan Sofia kemudian melahirkan putra mereka, Benyamin Phoenix. Setidaknya, itulah yang mereka katakan kepada Jeremy setelah dia terbangun dari kecelakaan mobil. Dia tidak ingat apapun sebelum itu, meskipun sudah minum banyak obat selama 3 tahun terakhir, dan dokter juga mengumumkan bahwa tidak ada kemungkinan kakinya akan sembuh. Dibuai oleh air hangat, Jeremy perlahan-lahan terlelap dan sadar kembali ketika dia mendengar ketukan dari luar pintu. Zakari, kamu yakin tidak butuh bantuanku? Aku khawatir kamu akan terpeleset dan jatuh, kata Sofia. Aku baik-baik saja, teruslah mengawasi Benyamin. Sofia mencoba membuka pintu tetapi menyadari bahwa pintu itu terkunci. Kenapa dia mengunci pintu padahal aku sudah bilang jangan? Pikirnya sambil mengerutkan kening. Baiklah kalau begitu. Beritahu aku kalau kamu sudah selesai mandi. Aku akan membantumu mengeringkan rambutmu. Oke, Sofia keluar dari kamar mandi dengan lesu dan melihat Benyamin telah melepas topeng kartun yang dikenakannya. Dia benar-benar mirip Zakari. Sofia tak kuasa menahan rasa ngeri saat mengingat pertemuannya dengan Corin. Untungnya, saat itu Benyamin mengenakan topeng kartun, kalau tidak Corin pasti akan langsung mengenalinya. Hei kau, aku lapar, beri aku makan. Kata Benyamin dengan kasar dan sambil mengerutkan kening. Sofia tersadar dari lamunannya dan memarahinya dengan marah. Benyamin, sudah berapa kali ibu bilang jangan bicara seperti itu pada ibu? Kamu harus memanggil ibu, dan bukan, hei. Tidak ada sedikit pun kepolosan layaknya anak kecil di wajah Benyamin. Dia mengerutkan wajahnya dengan tidak senang dan mengangkat dagunya dengan bangga. Aku lapar, beri aku makan. Sofia tidak tahu harus berbuat apa dengannya, jadi dia menghela napas dan berkata, baiklah, baiklah. Aku akan meminta hotel untuk mengantarkan makanan untuk kita sekarang. Setelah itu, dia memesan layanan kamar melalui telepon rumah, meminta mereka untuk mengantarkan makanan untuk Benyamin. Setelah itu selesai, dia menoleh dan menatap Benyamin dengan kesal, yang sedang bermain bola di sofa. Sejujurnya, dia sebenarnya tidak mencintai Benyamin. Lagi pula, dia tidak melahirkannya. Satu-satunya alasan dia menculik anak itu dari Corin adalah karena dia takut Corin akan menggunakan anak itu sebagai kartu truf suatu hari nanti. Karena itu, dia ingin mencegah hal itu terjadi sejak dini. Awalnya, Sofia berniat membuang anak itu setelah menculiknya karena dia selalu bisa punya anak lain dengan Jeremy. Namun, setelah Jeremy dipukuli ratusan kali oleh Adam,
dia menyewa seorang psikolog yang sangat berbakat dan juga ahli hipnoterapi dari luar negeri untuk melakukan hipnosis pada Jeremy agar dia mau tinggal bersamanya. Namun, Jeremy bukanlah orang biasa. Kemauan kerasnya jauh melampaui orang rata-rata. Hipnoterapis itu harus mengerahkan upaya besar dan setiap alat yang dimilikinya untuk berhasil membuat Jeremy melupakan siapa dirinya. Awalnya, Sofia khawatir Jeremy hanya berpura-pura kehilangan ingatan untuk mencari kesempatan melarikan diri. Karena itu, dia sengaja memberinya obat yang akan membuat otot-ototnya menyusut sehingga kakinya tidak akan pulih dengan cepat. Dengan begitu, akan memberi ahli hipnoterapi lebih banyak waktu untuk meningkatkan efek hipnosis. Sayangnya, meskipun hipnosis berhasil, Jeremy tidak hanya kehilangan kemampuan untuk menggunakan kakinya tetapi juga alat kelaminnya. Ini berarti dia tidak akan bisa memiliki anak dengan Sofia.